tapi aku nggak suka ya. Tapi entah kenapa sih postingan itu lewat terus kayak orang-orang yang pro LGBT. Terus juga orang yang menormalisasikan LGBT. Belum lagi orang-orang yang menyuarakan hak-haknya, padahal kan itu penyimpangan gak sih? Bagi siapapun yang menyaksikan, melihat fenomena ini, kejadian ini, hatinya itu gelisah, berontak, alhamdulillah, itu pertanda hatinya hidup. Iya, ini sih yang sering disalahpahami ya. Emang Islam itu mengajarkan kebaikan, berakhlak baik kepada sesama dan ke semua ya, ke seluruh alam. Dan Rasulullah mengajarkan itu, tapi berbuat baik itu bukan membenarkan yang salah juga. Nah, inilah bahayanya LGBT ini seolah-olah baik-baik saja. Jangan menormalisasi soal itu biasa-biasa saja. Itu haram, itu dosa besar. Yang kita khawatirkan segelintir orang berbuat ini, azabnya menimpa kita semua. Iya, tapi bukannya memang di Islam sendiri kan kita diajarkan untuk menghormati satu sama lain ya, kayak gitu. Jadi nanti kita dikiranya malah membenci mereka kalau kita tidak menghormati mereka gitu. Nah itu. Ih, kok yang kayak gini muncul terus sih? Kenapa? Jangan bilang HP kamu minta di reset lagi. Enggak kak, bukan HP-nya, tapi ini tuh kayak algoritmanya tuh kayak bikin enak. Aku lihat ngiklat, muncul lagi yang kayak gini. Iya ya, sekali kita berhenti lihat dia tuh langsung ngasih lagi. Iya. Rajin banget emang. Iya, algoritma tuh kadang emang lebih semangat daripada alarm subuh sih ya. Iya. Kayak alarm Samsung yang teng gitu kan. Iya bener, emang kayak alarm tuh. Jadi kalau kita udah nge-like satu postingan tuh muncul lagi ke bawahnya tuh hal yang sama. Iya benar-benar. Emangnya kamu lihat apa sih? Ini kak, tapi aku nggak suka ya. Tapi entah kenapa sih postingan itu lewat terus kayak orang-orang yang pro LGBT. Terus juga orang yang menormalisasikan LGBT. Belum lagi orang-orang yang menyuarakan hak-haknya, padahal kan itu penyimpangan gak sih? Iya benar. Kalau lihat konten-konten kayak gitu, kita jadi bingung ya. Iya benar. Bahkan kan ada yang menganggap itu tuh harus dinormalisasikan karena mereka juga punya hak yang sama. Terus juga negara kita kan negara yang membebaskan orang-orang untuk bersuara. Dan kalau lihat komentarnya juga serem, ternyata emang banyak yang sejenis. Iya. Sebenarnya kak, yang aku takutkan tuh banyak banget. Nih lihat, anak muda yang menormalisasikan hal-hal kayak gitu tuh. Pada mewajarkan gitu, bahkan banyak juga yang mendukung. Dan aku tuh anggapnya tuh ini tuh kayak gaya hidup yang gak normal gitu. Iya, tapi bukannya memang di Islam sendiri kan kita diajarkan untuk menghormati satu sama lain ya, kayak gitu. Jadi nanti kita dikiranya malah membenci mereka kalau kita tidak menghormati mereka gitu. Nah itu yang dibingung tuh kayak gitu. Kalau kita keras sama mereka, nanti kita dianggap jadi gak sayang sama sesama manusia. Tapi kalau kita dukung pun salah kan? Iya betul, aku jadi bingung deh, gimana sih sikap kita sebagai muslim? Apakah kita harus terus mendukung karena mereka juga punya dalih sebagai manusia? Atau kita juga harus kerasin mereka kayak yang lagi viral sekarang? Kita bantu orang-orang untuk memberantas boti-boti dan juga para kaum LGBT dengan kekerasan. Tapi sebenarnya cara yang benar tuh kayak gimana sih? Nah itu aku juga Tapi bingung. kalau kayak gitu diberantas, kalau pakai kekerasan kan salah juga. Itu kan manusia kan? Gimana ya, bingung banget aku. Tapi karena mereka tuh meresahkan banget. Tapi kan kak, Islam itu mengajarkan kita untuk menghormati semua orang. Jadi misal kita nggak suka sama mereka, nanti kita dikiranya membenci. Iya, ini sih yang sering disalahpahami ya. Emang Islam itu mengajarkan kebaikan, berakhlak baik kepada sesama dan ke semua ya, ke seluruh alam. Dan Rasulullah mengajarkan itu, tapi berbuat baik itu bukan membenarkan yang salah juga. Berarti perilaku LGBT tuh mereka menyimpang, tapi kita tidak boleh membenci orangnya, begitu? Jadi yang kita benci itu perbuatannya. Oh, terus gimana dong sikap kita sebagai muslim untuk menghadapi para kaum pelangi ini?
Ya di dalam Al-Quran juga kan disampaikan ya bahwa kalau sudah ada perintah kepada kita, kita tuh nggak boleh ngambil pilihan lain gitu selain apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di zaman ini terkadang anak muda itu banyaknya yang mengikuti viral kan ya. Iya, benar banget. Nah, padahal yang harus kita ikutin tuh bukan viral atau enggaknya, tapi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi kalau kita viral tuh kita FYP Kak, kita jadi viral, jadi terkenal. Tapi kalau caranya salah, Iya, tapi kan kalau kita viral tuh kita seneng Kak, banyak ads ke kita, terus nanti kita jadi terkenal, jadi kaya. Tapi aku malu Kak. Ya biasa juga kamu malu-maluin. Enggak loh, jadi seneng loh kalau kita viral tuh Kak. tapi ukuran benar salah itu bukan karena viral. Terus karena apa dong? Ya karena kita ngikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Oh, iya juga sih. Berarti kita nggak boleh viral. Boleh aja, tapi dalam cara yang baik. Oh gitu. Iya, berarti kita tuh harus menghormati orang-orangnya tanpa melenceng dari ajaran agama yang sudah kita pelajari. Iya, Kayak benar. gitu. Iya, karena di dalam Al-Quran juga kan disampaikan bahwa ada caranya kita berdakwah gitu, nggak dengan cara yang marah-marah atau dengan kekerasan, tapi dengan cara-cara yang baik. Berarti kalau kayak gitu kita juga harus menyampaikan dengan cara yang benar. Apalagi kan lingkungan LGBT tuh orang-orang tuh kadang malah nyerang kita balik atau enggak karena didanai jadi kita yang diserang gitu loh Kak. Padahal kan kita menyampaikan hal-hal yang benar. Ya, nah itu tadi caranya ya. Caranya harus dengan cara yang baik. Tapi meskipun cara yang baik, pasti tetap ada sih yang kontra gitu, nggak nerima apa yang kita sampaikan. Iya benar banget. Apalagi LGBT itu kan dilarang baik dalam agama maupun di dalam lingkungan, apalagi dalam budaya dan kesehatan. Ya, benar-benar. Nah, makanya ya yang diajarin Islam itu pasti yang terbaik. Kenapa Allah larang? Itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, makanya kita itu nggak boleh membahas isu ini cuma dari opini orang-orang doang, ataupun dari potongan-potongan video kecil yang viral di media sosial. Iya sih, apalagi lihat media sosial tuh kan kadang kita kebawa emosi ya. Kadang ada satu video yang bikin kita senang, tiba-tiba kita sedih. Nah, makanya kita tuh harus bijak. Jadi kita harus mendalami gitu ya. Kita harus memahami apa yang sedang diperbincangkan atau apa yang sedang ramai gitu ya di media sosial gitu. Tapi kalau cuman kakak aja yang ngasih tahu aku kayak kurang puas gitu loh Kak. Kakak kan kita sama nih Kak. Aku pengennya tuh lebih tahu lebih dalam dan lebih paham lagi dari orang yang kayak misal kayak ustazah, guru atau apapun itulah. Ada nggak sih yang bisa kita tanya-tanya? Ada. Oh iya. Kita Siapa bisa namanya? belajar dari ustazah ya. Kita belajar langsung ya dari ustazahnya. Jadi apa sebenarnya LGBT menurut Islam dan bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang kisahnya kaum Nabi Lut. Seru nggak? Tertarik nggak? Betul banget. Aku jadi ingat deh dulu pernah diceritain kisah Nabi Lut sama kaum Sodom. Bener kan ya? Iya, tapi kalau kakak nanya itu aku juga punya deh 2 pertanyaan yang aku pengen tanya ke ustazah. Apa tuh? Nah, yang pertama itu adalah apa aja hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah ini. Dan yang kedua, bagaimana sih kita sebagai kaum muslimah, apalagi orang-orang yang akan meneruskan generasi ini, Iya. dalam menghormati sesama muslim, jangan sampai kita tuh bisa mengorbankan akidah kita, bahkan menormalisasikan hal-hal yang menyeleweng seperti itu. Iya, Nah, benar-benar. aku udah nanya 2 nih. Iya. Kakak juga udah nanya 2. Kamu ada pertanyaan gak nih? Ada dong. Aku juga mau tanya. Nah, aku penasaran gimana sih sebenarnya cara kita menyikapi maraknya LGBT ini di media sosial. Kita harus kayak gimana? Dan juga gimana caranya kita menyikapi agar kita itu tidak terkena LGBT. Iya betul banget. Iya, sih. benar. Jangan Itu sampai penting kita ketularan, apalagi menormalisasikan Iya, hal iya, tersebut karena ya. katanya menular ya. Iya, benar. Kalau gitu, yuk kita simak penjelasannya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi kita Betul sampaikan. banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MKFM? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita berjumpa sedikit membahas tentang yang sedang marak di publik, yaitu tentang LGBT. Bagaimana Islam memandang LGBT?
LGBT ini adalah perbuatan yang haram mutlak, ya, dosa besar. Pelakunya dosa besar. Dia maksiat dengan tubuhnya. Disebut perbuatan keji, yaitu fahisyah. Ini melampaui batas. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 80-81, yaitu perbuatan yang melampaui batas dan akan diazab. Dan azabnya itu dikasih gambaran oleh Allah, yaitu dalam Quran surat Hud ayat 82-83, di mana pelakunya akan ditimpa batu dan tanah yang terbakar. Kemudian Quran surat Al-Hijr itu ayat 73-74, pelakunya diazab dengan suara keras yang mengguntur sebelum matahari terbit. Dan yang ketiga adalah Quran surat Al-Qamar ayat 34-35, yaitu badai dengan membawa batu-batuan. Ini adalah azab bagi pelaku LGBT waktu itu, digambarkan di Al-Quran dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Sahabat, kenapa dia melanggar fitrah? Karena nikah yang sah itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan sesama jenis. Kalau seandainya sesama jenis, maka akan merusak keturunan. Keturunan akan musnah, kan tidak ada lagi keturunan. Dan menyalurkan nafsu seksualnya bukan pada tempatnya. Jadi itu melanggar fitrah. Ini merupakan saat ini berkembang gaya hidup dan kadang mengkampanyekannya. Ini yang jadi masalah. Nah, sahabat, sebetulnya bagi siapapun yang menyaksikan, melihat fenomena ini, kejadian ini, hatinya itu gelisah, berontak, alhamdulillah, itu pertanda hatinya hidup. Hatinya itu tidak terima. Itu adalah dalam ilmu cemburu seorang hamba karena Allah kepada orang lain, melihat sesuatu kemungkaran, kezoliman, itu dia tidak bisa terima hatinya. Nah, bagi siapapun yang menyaksikan ini bergejolak hatinya, bersyukurlah hati masih hidup. Tinggal sekarang bagaimana selanjutnya gitu. Pemerintah kita sudah mengeluarkan kebijakan bahwasanya LGBT adalah ancaman non-militer. Lalu MUI kan melarang untuk menjadikan itu gaya hidup atau mengkampanyekannya. Nah, sekarang sikap kita bagaimana gitu? Islam walaupun ini perbuatan keji, mungkar gitu ya, dan sangat-sangat berlebihan, melampaui batas gitu, tapi Islam melarang untuk melakukan persekusi, yaitu kemudian melarang melakukan hal-hal yang sifatnya itu menimbulkan kebencian, kekerasan, dan kezaliman. Gimana dong caranya bagi kita yang menyaksikan ini atau yang harus bertindak apa? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Satu adalah dengan tanganmu, berarti dengan kekuasaanmu. Nah, itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian kalau kita gimana tangan kita? Saat ini kita melihat juga ada pergerakan mengejar, memburu gitu kan. Akhirnya menimbulkan rasa dendam, feedbacknya itu jadi tidak bagus, akhirnya mereka semakin menjadi memberontak gitu ya, sampai mungkin dia semakin gencar untuk merusak orang-orang yang sebetulnya dalam kondisi normal gitu. Nah, kemudian bagi yang bisa bicara, kemudian menulis, dia sudah mengungkapkan, ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah, selemah-lemah iman kita adalah kita mendoakan di dalam hati dan hati kita itu tidak bisa terima. Nah, sahabat-sahabat, ada yang bertanya tentang orientasi seksual, itu pola ketertarikan emosional, romantis, seksual yang menetap dari seorang kepada lawan jenis, sesama jenis atau kedua jenis kelamin. Ya, kemudian di saat ini ada yang namanya heteroseksual, itu adalah yang memang laki perempuan, kemudian ada yang namanya homoseksual, lesbi atau gay, kemudian biseksual, bisa tertarik kepada laki juga kepada perempuan gitu ya. Nah, hari ini yang jadi marak itu adalah memang
eh, homoseksual ini gitu. Selain itu mungkin biseksual juga ada. Nah, sahabat kita sebagai yang menyaksikan ini tadi kita mau ambil pilihan yang mana? Kita dengan kekuasaan kewenangan tangan kita lakukan. Ya, pemerintah sudah. Kemudian kita bagaimana dengan lisan kita menyuarakannya di media sosial itu sudah, ya. Selemah-lemah iman adalah kita hanya bisa menyimpan di dalam hati tapi ikut mendoakan. Nah, bagi kaum LGBT-nya sebetulnya ini kan dari sudut akhlak gitu ya, akidah, pembersihan jiwa, ini sebetulnya orang-orang yang tidak bisa mengalahkan bisikan setan dalam bentuk jin dan manusia yang menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka, setan di luar diri kita. Dia mengajak kita untuk melanggar aturan Allah yang sudah jelas aturannya, dilarang dan haram. Tapi dia menggoda kita kan sampai kita nanti meninggal terus akan digoda. Kedua adalah kekalahan seseorang yang tidak bisa melawan nafsunya. Nafsu itu ada, nafsu seks itu ada. Tapi kalau sudah di luar batas, ini bukan normal lagi, ini justru memperburuk keadaannya, menimbulkan penyakit, tadi memusnahkan keturunan. Ini tidak bisa kendalikan hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Baru yang ketiga adalah kecintaan kepada dunia. Makhluk itu kan dunia yang kelihatan. Laki senang ke laki, laki itu kan dunia, manusia bentuknya, perempuan ke perempuan, dunia bentuknya. Kita yang lawan jenis saja tertarik, itu dibatasi kan. Ini mah sesama gitu ya. Nah ini harus betul-betul ada pengendalian baik terhadap bisikan setan, nafsu dan kesenangan dunia ini. Nah, kita umat Islam diajarkan khususnya adalah Allah Maha Kasih dan Sayang. Bukan berarti kita itu toleransi terhadap suatu kemungkaran, bukan. Tetapi ada caranya, yaitu dengan kemuliaan akhlak kita. Ajaklah dengan cara yang ma'ruf, dengan baik dinasehati. Apa penyebabnya dia begitu? Konseling misalnya, bawa ke psikolog, ke psikiater. Apa penyebabnya terjadi hal ini, penyimpangan ini? Dicari akar masalahnya. Apakah pola asuhnya? Apakah pernah mengalami kekerasan seksual waktu kecilnya? Ya, kemudian apa ketularan dari teman-temannya karena pergaulan? Ini harus dicari akar permasalahan. Baru dicarikan solusinya. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama, ditanamkan keimanan. Tidak cukup iman, tapi tumbuhkan keyakinan bahwasanya kita akan ada masa pertanggungjawaban di akhirat nanti. Di dunia ini sangat sebentar, semuanya dalam pengawasan Allah akan dihisap gitu ya. Kuncinya adalah rasa takut kepada Allah, rasa malu kalau berbuat maksiat. Selama ini tidak dibereskan dulu mentalnya, kemudian kolbunya, hatinya, maka ini akan terus diperturutkan nafsunya karena jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah pasti setan bersemayam. Kalau tidak dilatih maka nafsu terus bergejolak. Kalau tidak ingat mati maka ini akan diperturutkan. Nah inilah bahayanya LGBT ini seolah-olah baik-baik saja. Jangan menormalisasi soal itu biasa-biasa saja. Itu haram, itu dosa besar. Yang kita khawatirkan segelintir orang berbuat ini azabnya menimpa kita semua. Minimal kita terus mendoakan dan menyuarakan, mengajak kepada kebaikan. Allah Maha Kasih dan Sayang, kita nggak boleh benci kepada orangnya tapi perbuatannya. Orangnya bisa saja suatu ketika Allah beri hidayah, petunjuk, mudah bagi Allah. Ya, mudah-mudahan keluarga kita dibentengi oleh Allah, dilindungi oleh Allah dengan fitnah akhir zaman seperti ini, walaupun sudah ada di zaman Nabi Lut, dan kita berikhtiar untuk terus belajar tentang ilmu agama, penguatan akidah kita, dan pengawasan yang ketat di dalam keluarga kita. Kira-kira ada suatu hal yang tidak pas, ini segera kita mengambil tindakan, segera ditangani dengan cara profesional sesuai dengan para ahli. Demikian yang saya bisa sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi gitu penjelasan dari Ustazah. Masya Allah. Masih bingung nggak? Iya, aku tuh jadi kayak satu pohon yang udah dikasih air langsung seger banget rasanya.
Jadi gak bingung lagi kan aku nggak harus bingung kayak gimana. lagi. Aku juga jadi sekarang bisa menyampaikan hal-hal yang baik ke teman-teman aku supaya kita bisa tahu gimana caranya agar kita itu bisa berdakwah ke kaum-kaum menyimpang ini, tapi dengan cara yang baik, tidak menyinggung sesama manusia, dan yang paling penting tersampaikan nilai-nilai Islamnya. Iya benar, karena kan disampaikan juga ya kisah-kisah dari sebelumnya dan Iya, harusnya betul. kita sebagai muslim itu bisa mengambil pelajaran kan dari hal itu. Iya, karena intinya LGBT itu kan dilarang dan haram hukumnya. Oke, kalau gitu aku berarti dapat satu garis merah, aku dapat satu kesimpulan, berarti kita itu bisa menghormati perbedaan, Tapi tapi kita tidak bisa menghormati menghormati penyimpangan, penyimpangan. karena Benar. LGBT itu bukan perbedaan ya, Betul, tapi penyimpangan. Alhamdulillah, Kak, ternyata banyak banget ilmu yang kita bisa dapat. Dan masih banyak lagi yang bisa kita pelajari. Bener banget, banyak yang perlu kita gali bersama dan tentunya ini jadi pengalaman penting dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Maka Iya. dari itu, Jangan lupa untuk saksikan terus Muslimah Masa Masa Kini. Kini. Dan jangan lupa di like, Di subscribe. di-share Muslimah Masa Kini. bukan masa gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.